Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Responers dimanapun berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Senang sekali bersama saya kali ini Marin bisa kembali menemani Responers dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Nah, Responers, tahukah bahwa masa 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas yang hanya terjadi sekali dalam hidup seorang anak? Pada masa inilah otak berkembang sangat pesat, tubuh bertumbuh dengan cepat, dan fondasi kesehatan anak dibangun untuk masa depannya. Namun, di balik itu semua masih banyak orang tua yang bertanya-tanya, kenapa ada bayi yang berat badannya sulit naik padahal sudah sering menyusu? Mengapa ada anak yang baru bisa berbicara jauh lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya? Apakah semua keterlambatan tumbuh kembang bisa diketahui sejak dini? Dan bagaimana sebenarnya peran ASI dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di tengah masyarakat. Sayangnya masih banyak yang menganggap keterlambatan tumbuh kembang adalah hal yang biasa dan akan membaik dengan sendirinya. Padahal semakin cepat masalah dikenali, semakin besar pula peluang anak mendapat penanganan yang tepat. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua? Bagaimana cara memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan berkembang sesuai usianya? Dan kenapa konseling ASI serta deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kupas bersama Puskesmas Ketaping dengan tema konseling ASI dan DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang. Oleh sebab itu, di studio kita saat ini sudah hadir dua narasumber kita yang sangat berkompeten dalam bidangnya serta yang sangat cantik tentunya dua ibu-ibu kita hari ini. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Emilda Putri Zain STR Cap sebagai PJ Pelayanan Anak Puskesmas Ketaping. Halo, selamat pagi Ibu. Responer semuanya, kenalkan saya Ibu Emil dari PJ Anak dari Puskesmas Ketaping. Oke, Ibu Emilda sudah. Ibu Emilda ya panggilannya Ibu? Emil. Oh, Ibu Emil. Oke, selain ada Ibu Emil, juga yang kedua nih ada Ibu Hasmaini Eskep sebagai konselor ASI Puskesmas Ketaping. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, hai, saya Hasmaini, bidan di Puskesmas sebagai konselor, juga sebagai bidan desa di Simpang Ketaping. Oke, nah tentunya dua pertanyaan kita hari ini akan dijawab oleh ibu-ibu nih, siap ya Bu? Insya Allah siap. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang untuk kedua narasumber kita hari ini. Senang sekali tentunya Marin bisa ngobrol juga bersama Responers juga yang nantinya akan banyak ilmu yang kita pelajari. Dan untuk Responers nih yang bergabung dari live TikTok ataupun juga dari aplikasi serta web streaming kita, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung bergabung bersama kita di WhatsApp 0821 5566 8003. Ditunggu hingga pukul 11 siang nanti ya Responers. Kan sekarang juga kita sedang melakukan live streaming tepatnya di TikTok Respon Radio 93,0 Official. Serta juga bisa dengarkan dari streaming kita seperti biasa di www.responradio.com. Untuk itu kita bakal langsung bertanya aja kali ya untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin Marin mau bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Emilda nih selaku PJ Pelayanan Anak Puskesmas Ketaping. Nah, kita kan udah dengar ada DDTK ataupun deteksi dini tumbuh kembang ya Bu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan DDTK tersebut? Terus kenapa penting nih pemeriksaan tersebut harus dilakukan sejak bayi baru lahir? Oke, responden semua. Nah, kita jawab ya pertanyaannya. Oke, silakan tentang DDTK. DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Itu merupakan proses pemantauan rutin untuk melihat apakah tumbuh kembang anak sesuai tahapan sesuai usianya. Hal ini penting agar potensi keterlambatan bisa dideteksi dan ditangani sejak dini. Jadi sejak awal kita sudah tahu anak ini ada kelainan apa tidak sejak dia baru-baru lahir. Jadi dalam DTK ini ada tumbuh dan kembang. Itu sesuatu yang berbeda untuk dinilai. Kalau tumbuh bisa kita nilai kita ukur dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala. Kalau dia normal berarti bertambah usia, berarti bertambah berat, bertambah tinggi, itu normal.
Tapi kalau tidak berarti ada sesuatu. Terus kalau kembang itu kita nilai dari kepandaian anak, keterampilan anak. Misalnya baru lahir dia belum bisa apa-apa. Nanti berkembang bertambah umur, dia udah bisa kayak tengkurap, kayak gitu, kayak tertawa. Itu berkembang, itu berarti kepandaian. Tujuannya kan untuk mencari kekurangan dari anak. Justru dengan DDTK ini kita bisa mengetahui apakah ada masalah dalam tumbuh kembang anak sejak dini, sehingga perlu ditangani, dideteksi sejak dini oleh orang tua atau oleh petugas kesehatan agar tumbuh kembang anak kita jadi optimal. Oke, berarti termasuk juga dengan motoriknya ya Bu? Ya, motoriknya ya, gitu. Banyak yang dinilai nantinya. Jadi selama ini beda ya Responers tumbuh dengan berkembang itu. Kalau tumbuh kita bisa ngeliat langsung tingginya, beratnya. Berarti kalau perkembangan gimana cara kemampuan otak, keterampilannya, keterampilan berbahasa dia, kemandiriannya. Oke, berarti kalau tujuan utamanya itu apa Bu? Dan manfaat bagi tumbuh kembang anak di masa depan itu untuk apa Bu? DDTK ini? Itu ada beberapa tujuan, yaitu pertama untuk mendeteksi gangguan, ada gangguan perkembangan atau pertumbuhan sedini mungkin. Kemudian memastikan anak sudah mencapai kemampuannya, perkembangannya sudah sesuai dengan umurnya. Kemudian memberikan intervensi lebih awal bila ditemukan ada hambatan, kemudian kita rujuk atau kita lebih awal bisa diketahui kalau ada gangguan pertumbuhan. Kemudian membantu orang tua dan tenaga kesehatan untuk memahami bagaimana kondisi anak. Dan meningkatkan kualitas hidup anak dalam jangka panjang. Pada akhirnya tujuan akhirnya agar anak-anak kita sehat, berkembang sesuai umur, tidak ada keterlambatan, tidak ada penyakit. Jadi sehat semua masa depan anak Indonesia. Iya, dan generasi seterusnya kita kan biar sehat semua. Dan kita mau beralih sedikit ke Ibu Hasma ini nih Bu. Kan kita tahu makanan pertama anak itu adalah ASI ya Bu. Dan apa sih yang dimaksud dengan konseling ASI dan kenapa layanan ini penting bagi ibu menyusui? Karena setahu kemarin konseling itu kan untuk anak-anak sekolah. Biasanya kan kita ada bimbingan konseling. Ternyata ada konseling ASI. Untuk ASI. Baik. Konseling ASI itu adalah proses pendampingan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikat. Jadi itu dinamakan konselor. Dia memahami untuk membantu ibu memahami persiapan untuk menyusui bayinya, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang akan datang dia bisa membantu untuk memecahkannya gitu kan. Jadi misalnya ibunya ASI nggak keluar gitu kan. Jadi dengan adanya konseling dia akan mendampingi apa penyebabnya ASI-nya nggak keluar gitu. Layanan ini sangat penting. Kenapa? Ini untuk meningkatkan kepercayaan ibu untuk ibu untuk menyusui dan mencegah kegagalan dalam pemberian ASI. Jadi bisa dia memberikan ASI seoptimal mungkin. Jadi dengan adanya konseling juga dia mendengarkan keluhan-keluhan si ibu. Misalnya ibu keluhannya kenapa mendengar kalau ibu misalnya kan kadang-kadang tidak ada dukungan dari keluarga, dari suami cuek aja gitu. Ada kan kalau dia banyak pikiran, stres, ASI akan kurang keluar. Jadi kita dengan bisa membantu di konseling di mana penyebabnya supaya ASI-nya pasti bisa banyak. Berarti itu juga bisa mencegah baby blues ya Bu. Anak ASI yang kadang nggak keluar, ASI yang terlalu kuning. Betul. Gitu. Karena kadang-kadang tidak ada dukungan dari keluarga. Cuek aja orang tuanya cuek, anaknya menangis dia sendiri, suaminya juga tidak memperhatikan. Itu mempengaruhi juga untuk ASI si ibu karena pasti ASInya keluar karena faktornya stres. Gitu. Berarti mungkin untuk responers yang sedang menyusui ya Bu, baru melahirkan, ternyata sepenting itu loh layanan konseling ASI saat ini yang sudah disediakan di berbagai puskesmas ya Bu. Dari setiap puskesmas ada dilatih konselor itu. Nah, terus kita mau bertanya lagi terkait kenapa konseling ASI sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah melahirkan, tetapi juga dapat dimulai sejak masa kehamilan, Bu. Ya, betul. Konseling ASI itu penting dilakukan di masa kehamilan. Kenapa? Jadi dia waktu melahirkan dia siap
udah tahu untuk menyusui bayinya dengan benar. Oke. Jadi kalau nanti tidak kaget dia, ini gimana. Jadi kita udah mempersiapkan ibu hamil, udah kita ajari nanti udah melahirkan, udah kita jelaskan nanti ada IMD gitu kan. Ada IMD, pas IMD itu pas melahir nanti kita lakukan IMD. Ibu udah mengerti. Yang IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Juga nanti selama 6 bulan pemberian ASI eksklusif, juga cara menyusui yang baik, perlengkatan yang baik, posisinya kita jelaskan. Jadi dia waktu udah melahirkan udah kaget lagi, udah tahu gitu kan. Nah gitu. Jadi makanya penting sekali. Kalau nggak ke masa kehamilan kita, dia nggak akan tahu. Betul. Nah, jadi kalau udah masa kehamilan dia ada menguasai. Oh iya, kita diajarin. Makanya penting sekali itu dilakukan konseling ASI pada masa kehamilan. Iya, ibarat pepatah juga sudah sedia payung sebelum Iya, udah mengerti. Jadi dia habis melahirkan udah tahu di MD apa. Nanti selama 6 bulan itu ASI eksklusif, tidak boleh memberikan makan tambahan selain ASI, gitu kan. Habis 6 bulan kita baru menambahkan MPASI. Habis itu bisa selanjutnya menyusui selama 2 tahun. Udah tahu dia semua. Jadi tidak kaget dia pas melahirkan lagi, dah tahu, dah kita konseling. Juga keluarganya kita konseling, support dari keluarga dan suaminya. Jadi untuk responders kita para ibu hamil, mungkin untuk persiapan menyusui ini tidak harus setelah melahirkan, tapi sejak masa kehamilan sudah dipelajari. Penting, ikut layanan konseling ASI ya ibu. Ya, makanya dia kalau periksa ke bidan, kalau saya langsung konseling nanti melahirkan, karena konselor saya kan. Jadi kan saya juga di persalinan. Jadi langsung IMD. Jadi pas kalau pasien saya yang ke rumah, saya konseling dulu. Jadi dia kayak tadi kan, dia melahirkan saya udah tahu. Langsung IMD tadi. Habis baru melahirkan saya udah langsung IMD. Saya pergi ke sini gitu. Iya, jadi sedikit cerita responders tadi, ternyata ibu-ibu ini habis menjalankan tugas melahirkan, ada yang melahirkan, gitu, membantu proses persalinan. Kita beralih kembali ke Ibu Emil ya, terkait DDTK ini Bu, kan sebagai PJ pelayanan anak Puskesmas Ketaping ini Bu. Tadi kan terdapat 4 aspek perkembangan yang dinilai. Boleh dijelaskan apa aja aspek tersebut dan kenapa semuanya penting untuk dipantau Bu? Ada 4 aspek penting dalam DDTK ini, dalam deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang pertama itu pemotorik kasar. Motorik kasar ini contohnya kemampuan gerak besar seperti berjalan, berlari, kemudian duduk, kan gerak kasar anak. Kemudian ada lagi motorik halus. Yang halus ini kayak koordinasi tangan atau mengambil biji di lantai, atau matanya menggenggam, mencoret, megang pensil, atau motorik halus. Karena hanya sebagian kecil tubuhnya yang bergerak, jadi halus jadinya namanya kan. Kemudian yang ketiga itu bicara dan bahasa. Bagaimana kemampuan bicaranya? Harusnya umur 1 tahun sudah bisa ngomong mama, papa, kan. Kalau kemudian kemampuan bahasanya, memahami perintah, komunikasi dengan anak. Jadi dalam berbicara ini, kalau orang tuanya tidak ngajak anak berbicara, otomatis anak kan tidak mengerti, tidak paham. Ini ada berbicara namanya. Kalau ibu anak-anak sibuk atau orang tua sibuk main HP, jangan terus anak dibiarkan. Jadi kemampuan bicaranya terlambat. Kebanyakan ini kayak gitu. Banyak anak kemampuan bicaranya terlambat. Nanti susah orang tuanya lagi kan. Di sekolah pula anaknya umur 2 tahun disekolahkan. Konsul ke dokter, teratur kayak gitu. Jadi susah. Jadi harusnya sejak awal orang tua itu sudah memberikan kemampuan kepada anak itu, mengajaknya bicara, mengajarkannya berjalan. Kemudian yang terakhir itu kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Cara dia berkawan-kawan, sosialisasi kan cara. Jadi anak harus dibawa keluar berkawan dengan, tidak di dalam rumah saja. Kemudian kemandiriannya diajarkannya pakai baju sendiri, makan sendiri, jangan serba dibantu. Kalau dibantu semua nanti orang tua susah, apalagi orang tua yang bekerja kan. Kalau dibantu ini, kalau ada disuapin dia tidak mau makan, tidak mau pakai baju. Harus diajarkan mandiri anak dari sejak awal. Berarti kalau misalnya kayak sekarang kan tren ada nih Bu, kayak sensor play. Nah orang-orang tua udah buat gitu, itu juga termasuk dalam bentuk membelajarkan ya Bu, kayak bikin kadang dari mie atau apa sih plastisian kayak gitu. Berarti itu salah satu bentuk dari aspek-aspek tadi untuk
motoriknya ya Bu. Oke. Kembang motoriknya itu diajarkan. Kan ada permainan gitu kan. Iya, betul. Jadi bergerak Iya, kan benar. motorik kasarnya, halusnya, bahasa, kemandiriannya dan sosialisasinya. Iya, nah jadi itu dia Responers. Ternyata 4 aspek tersebut yang sudah dibahas Ibu Emil tadi itu penting ya, apalagi sosialisasi. Sosialisasi. Jangan biarkan anaknya tidak mandiri, terus juga tidak mengenal lingkungan mengenal. sekitarnya. Tidak Oke. berkawan-kawan ya kan. benar. Nanti depresi dia nanti sendiri kan. Iya, Kalau nggak ada depresi juga. berkawan-kawan timbul penyakit baru. Oke. Sekarang kita masih dengan Ibu Emil nih, Bu. Kita mau tanya. Sebenarnya kapan sih jadwal ideal pelaksanaan DDTK ini, Bu? Iya. Dan siapa aja tenaga yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut? Jadwalnya udah dimulai dari sejak anak lahir. Sejak anak lahir. Kemudian semenjak sampai umur anak 2 tahun dinilai perkembang tumbuh kembangnya sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan. Umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, ada 15 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Nanti kalau sudah umur 24 bulan kan udah 2 tahun, berarti kan sampai dia umur 6 tahun nanti sekali 6 bulan dinilai lagi. Oke. Nah, ini dilakukan bisa di posyandu Oke. atau di puskesmas. Ibu-ibu bisa, ibu kan punya buku Oh iya, KIA. buku KIA, betul. KIA warna pink yang diberikan di waktu ibu hamil itu ada di situ. Kan yang tahu perkembangan anak tuh ibu di rumah bisa. Nanti diajarkan kalau sama kadir atau bidan. Nah, begini caranya menilainya. Ya kan di apa ya? Udah ada panduannya. Umur sekian harusnya bisa apa? Udah bisa apa umur sekian tuh udah ada di buku KIA tuh semua. Jadi buku KIA itu ibu dapat waktu hamil. Waktu hamil. Nanti kalau udah lahir anak bisa dapat lagi bukunya, harus beli sendiri. Jangan hilang berarti ya, Jangan Bu. hilang berarti. Hilang. Jadi buku itu dibawa setiap ke tenaga kesehatan, dibawa posyandu yang paling penting harus dibawa. Nah, jadi ibunya nanti diajarkan bagaimana cara menilai tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi ibu penting datang ke posyandu. Betul. Itu yang paling penting. Jadi kalau tidak datang ke posyandu jadi tidak tahu informasi. Iya, benar. Informasi apapun. Iya. Berarti untuk sebelum 2 tahun itu per Ya, 3 bulan. per 3 bulan. Nanti setelah anak 3 di atas 2 tahun Iya. lanjut per 6 6 bulan. bulan. Oke. Kita sekarang ke Ibu Hasmaini. Iya. Iya. Ngomongin tentang konseling ASI ya, Bu. Tadi kan ada beberapa permasalahan yang Ibu udah ceritakan ya tentang permasalahan tentang konseling ASI ini. Tapi ada nggak, Bu, permasalahan yang paling sering gitu dialami ibu-ibu mungkin yang konseling ke Ibu Iya, gitu? ada. Yang pertama itu air asinya keluarnya sedikit, tidak Oke. banyak. Yang kedua ada pembengkakan pada payudara. Kemudian nyeri waktu menyusui. Kemudian puting lecet. Nah, itu banyak keluhan. Kenapa? Berarti cara menyusui tidak benar. Nah, posisi bayi, posisi ibu, perlengketan bayi, berarti tidak benar. Kadang orang menyusui itu kan di puntingnya aja. Oh, Jadi gitu. maka lecet, dia yang hitam itu harus masuk ke mulutnya. Di areal mama itu harus masuk ke mulutnya. Jadi mulut bayi itu terbuka. Oh, Jadi iya. dia ngemut dengan puas itu baru asinya keluar. Jadi kebanyakan itu yang datang itu keluhan. Itu. Oke. Nah, jadi ada kita ajarkan dia, langsung kita ajarin gini cara menyusuinya. Kalau misalnya kita damping, kita ajarin gini posisi ibu, posisi bayi, kita ajarin, dia nanti akan keluar. Jadi dianjurkan dia menyusui sekali 2 jam gitu. Oke. Jadi kan tidak ada jadi pembengkakan. Betul. Karena dia menyusuinya dengan benar, waktunya pun tepat. Iya. Ini kadang dia nggak mau nyusu, dia aja nggak dibangunin, sehingga dia sudah bengkak gitu Oke, kan. Gitu. iya. Jadi dengan kita ada konseling ini benar baik pada ibu yang bermasalah. Oke, tadi Ibu juga udah menyinggung terkait posisi ya, Bu. Iya. Berarti sepenting itu. Tapi kemarin mau bertanya lagi, Bu. Emang seberapa penting posisi dan pelekatan bayi yang benar saat menyusui, serta apa dampaknya jika teknik menyusui kurang tepat selain yang tadi, Bu? Kira-kira. Iya, yang tuh posisi sangat penting. Penting ya, Responers? Penting banget. Karena kalau posisi yang nggak benar, ASI nggak akan keluar. Oke, Itu berarti penting banget. Sedikit keluar penting akan itu ya. keluar. Itu terjadi tadi yang tadi bilang tuh jadi pembengkakan lecet, punting lecet, pembengkakan nyeri itu menyebabkan ibunya demam biasa itu kalau apa itu. Jadi tidak akan keluar. Nah, makanya sangat penting itu posisi. Jadi posisi bayi itu kita kan duduk, ibunya duduk dengan kayak gini, duduk berdiri lurus gitu kan. Bayinya kita taruh di sini melekat pada ibu, tegak lurus juga. Ibunya menempel sama kita gitu. Jadi memang
nyaman bayinya. Kalau kita nyusui gini aja satu nggak nyaman bayinya, kan pasti lagi tangis ya. betul. Kaki untuk kemana, ini kemana. Tapi kita kalau posisinya nyaman, kita pun nyaman, pasti bayinya akan nyaman. Asinya juga lancar, tidak akan Iya. terjadi lecet. Karena Iya, benar pelengketan dan posisinya ada benar dilakukan untuk menyusui. Makanya penting sekali. Oke, berarti sepenting itu ya Responders untuk tahu posisi bahkan juga pelekatan bayi yang benar Iya. karena berdampak juga kesehatan si ibu, kesehatan si bayi, mulai dari menghindari kelecetan serta juga ASI nanti yang akan lebih lancar. Oke, sepertinya semakin menarik topik kita hari ini ya. Banyak sekali pertanyaan yang akan masih kita bahas, tapi kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi nanti ya Responders. Kita dengarkan dulu satu lagu kali ini dari It Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda dan Responders. Kembali lagi tentunya bersama Respon Radio ya. Di talk show kali ini bersama Puskesmas Ketaping yang akan membahas seputar konseling ASI dan juga DDTK ataupun deteksi dini tumbuh kembang anak. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama dua narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Kita akan melanjutkan kembali nih beberapa pertanyaan kembali. Kita ke Ibu Emil kembali. Ibu, kita kan tahu kalau ternyata ada istilah ataupun yang menyampaikan masa golden anak itu adalah usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kita mau tahu dulu kenapa dikatakan demikian, lalu periode yang sangat lalu dan bagaimana peran DDTK pada masa tersebut, Bu? Betul. Periode emas perkembangan otak anak yang menentukan masa depannya. Berarti pas umur 0 sampai umur 3 tahun itu 80% perkembangan otaknya. Perkembangan otaknya. Nanti kalau udah di atas 3 tahun udah lambat. Udah lambat. Jadi yang cepat tuh sekitar 80% perkembangan otak anak, jadi dia sampai umur 3 tahun. Oke. Jadi itu penting jika terjadi keterlambatan deteksi dininya, kita terlambat mendeteksi ada kelainan dari tumbuh kembang anak. Terus tuh anak-anak kita tuh kehilangan masa-masa penting untuk tumbuh maksimalnya. Oke. Makanya DDTK ini memastikan deteksi dilakukan tepat waktu. Jadi kalau ada kelainan atau ada masalah sama tumbuh kembang, jadi cepat ditangani. Oke, karena di masa-masa tersebut ibaratnya bahkan pun tulang dan lainnya masih terus bertumbuh ya, Bu. Masih turut bertumbuh. Penting otaknya Otaknya yang juga. penting kan. 80% itu. Oke, ngomongin tentang deteksi dini tumbuh kembang anak, Bu, kan pastinya peran keluarga itu yang paling pertama ataupun tercepat. Lalu apa saja peran yang dapat dilakukan orang tua nih, Bu, untuk mendukung keberhasilan DDTK ini? Ya. Tadi kan ibunya udah punya buku KIA, dijelaskan tadi kan ibu bisa melakukan menilai sendiri tumbuh kembang anaknya. Kalau perkembangan bisa dinilai, kalau tumbuh kan harus datang ke posyandu untuk ditimbang. Soalnya alat ukur timbang anak itu harus sesuai standar. Nggak bisa sembarangan alat ukurnya, harus sesuai standar Kemenkes. Jadi adanya cuma di posyandu atau di puskesmas. Jadi kalau ibu mau menilai tumbuh anak harus ke posyandu. Kalau kembang anak bisa di ibu sendiri melakukan, tapi di atas arahan dari kader atau tenaga kesehatan gimana caranya. Kemudian rutin datang ke posyandu. Meski anak pun sakit tetap aja datang ke posyandu. Di posyandu kan nanti kalau ada hari itu ada pengobatan bisa diobati. Kemudian stimulasi, ngajak anak stimulasi ini kayak mengajarkan anak, ngajaknya bermain, berbicara, membaca bersama, itu stimulasinya. Kemudian konsultasi bila ada kekhawatiran, orang tua jangan diam aja kalau anaknya ada kelainan, jangan diam aja gitu. Konsulkan ke tenaga kesehatan. Yang penting nutrisi anak. Makanan anak. Betul. Anak kalau tidak makan pasti tidak tumbuh dia. Tidak tumbuh. Jadi anak tumbuh tergantung apa dia makan. Kalau cuma makanannya snack aja terus dikasih kan, berarti tidak ada nih gizinya anak. Terganggu juga perkembangannya. Itu yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Oke, jadi untuk para bunda dan ayah yang dengerin kita hari ini ya, banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dengan salah satunya ya rajin juga ke posyandu ya, Bu. Itu yang paling tepatnya tentunya. Jadi jangan pernah
sungkan ataupun malu, mungkin kalau misalnya ada anak yang sedikit kayak kelainan atau apapun itu, boleh langsung dikonsultasikan. Kita ke Ibu Hasma ini lagi terkait konseling ASI kali ini ya Bu. Tadi udah bahas tentang pentingnya posisi dan pelekatan bayi, terus juga kita mau boleh nggak sih Ibu mengajarkan, tapi mungkin untuk responder kita gini, selain mengajarkan teknik menyusui, edukasi apa yang diberikan dalam layanan konseling ASI Bu gitu. Tadi kan Ibu udah ngajarin teknik menyusuinya. Sekarang selain itu apa sih edukasi yang lainnya yang Ibu berikan terkait konseling ASI ini? Iya, edukasi itu kita jelaskan pada ibu, kita harus mengedukasi ibu nih supaya mau memberikan ASI eksklusif, ya. ASI eksklusif pertama sekali tidak boleh ngasih apapun, kecuali ASI aja. Nanti kalau udah umur 6 bulan baru kita masih pendamping ASI. Kita kasih makanan bubur gitu kan. Jadi kita jelaskan edukasinya, nanti umur udah 1 tahun baru kita kasih nasi biasa gitu. Jadi dia tahu semua edukasinya, kita bayinya nanti tidak pas apa yang dikasih itu sesuai dengan umurnya. Jadi kalau kadang-kadang udah orang mengisi bayinya tidak dikasihnya bubur umur 1 bulan, nanti anaknya kan jadi sakit-sakit, demam, diare gitu kan. Jadi untuk mencegah itu edukasi jangan sampai dikasih sebelum umur 6 bulan. Jadi penting sekali itu kita kasih edukasi sama ibu-ibunya. Berarti selain tekniknya, berarti juga ada edukasi terkait pemberian ASI eksklusif di 6 bulan pertama anak bayi ya Bu. Tapi gimana dengan misalnya para ibu yang harus bekerja? Bisa ASI eksklusif. Jadi konseling akan mengajarkan itu cara memerah ASI. Jadi sebelum berangkat bekerja kita perah dulu ASInya, kita simpan di rumah. Jadi bayi tetap ASI. Nah, tetap nanti di kantor juga kalau udah banjir kita bisa juga perah, nanti bisa juga bawa pulang. Jadi tidak ada alasan saya kerja tidak bisa ASI, tidak. Karena bisa kita perah. Jadi makanya ibu yang bekerja jangan ASI bisa, tidak ada tidak bisa. Jadi kita perah dulu, kita pumping ya. Jadi kita pumping, ASInya kita tinggal di rumah, tetap orang di rumah akan mengasihkan bayinya ASI tadi, bukan usul bantu. Nanti kalau di kantor kan udah penuh lagi bisa juga pumping, nanti dibawa juga pulang. Jadi stok ASInya ada terus. Tidak ada itu yang dikasih susu bantu. Susu support nah berarti sekarang ini sudah canggih ya Bu, kita bilang teknologi sudah banyak pumping, sudah banyak juga kontainer tas-tasnya udah pakai listrik tuh, elektrik tinggal udah keluar banyak keluarnya, bisa kita simpan di kulkas. Nanti gitu kalau banyak stoknya bisa dikumpas dengan suhunya yang sesuai. Betul. Jadi sudah banyak cara untuk bisa tetap memberikan ASI eksklusif full selama 6 bulan nih untuk para bunda-bunda dan ibu-ibu yang sedang masa menyusui. Yang bekerja tidak ada alasan tidak bisa memberikan ASI. Bisa. Karena berpengaruh juga nggak sih Bu terkait perbedaan antara anak yang tidak ASI dengan pengaruh. Karena tumbuh kembang bayinya bagus, tumbuh berat badannya akan bagus dengan ASI ini. Tapi kalau seandainya dengan PASI, dia kan situ gemuknya enggak apa pula bisa jadi overweight, jadi bisa sering juga diare, juga jadi dengan infeksi pencernaan. Jadi kalau ASI dia tuh asupan gizinya situ sempurna, lengkap sekali. Ini tidak ada tandingnya ASI dibanding susu yang lain. ASI nomor 1. ASI nomor 1 terlihat bagaimana tumbuh kembang anaknya juga, berat badannya gitu. Kekebalan tubuhnya juga anak jarang sakit karena antibodinya tinggi di situ. Apalagi susu jolong itu kan, susu jolong itu namanya tuh kolostrum dari kami ya. Yang kuning itu penting. Kolostrum itu penting dikasih. Kadang orang kampung dibuang ya, jangan karena tuh zat antibodinya tinggi di situ untuk kekebalan tubuh bayi. ASI jolong tuh kalau di kami kolostrum, kalau orang kampung susu jolong itu dibuang-buang, kalau orang nggak tahu dibuang. Itu penting konseling mengasih tahu itu tentang itu kolostrum itu apa. Ada keluhan pasien, Bu susunya bayar tapi kuning itu yang bagus. Dijelaskan ke pasien. Kadang orang kan nggak tahu nggak baik itu. Memang hari pertama kalau keluar ASInya yang benar, kolostrum yang keluar dulu yang kuning itu. Nanti udah 2 hari kan baru ASInya yang putih. Jadi makanya si ibu harus tahu itulah tugasnya
konselor tadi. Oke, dan iya. itulah manfaatnya kita ngikut konseling ASI tadi Iya, ya, Bu. Jadi kita dia tahu. Makanya selama kehamilan itu penting sangat itu konseling. Kita jelaskan semua itu. Oke. Ya. Jadi dia dalam melahirkan tidak bingung lagi, Nggak bingung udah lagi. tahu. Palingan mungkin tanya-tanya seputar yang lain ya, Bu, gitu. Betul. Oke, tentunya banyak sekali ya manfaat ya. Sekarang kita tahu ternyata ASI yang pertama kali yang kuning itu yang paling bagus untuk anak. Antibodinya tinggi di kekebalan tubuh bayi. Nah, terakhir Ibu, mungkin boleh sampaikan pesan dari Ibu Hasmini dan juga Ibu Emil nih kepada para ibu hamil ataupun ibu menyusui yang lagi dengerin kita di pagi hari ini supaya lebih percaya diri dalam memberikan ASI kepada buah hatinya. Boleh mungkin dari Ibu Emil atau Ibu yang mana dulu nih? Ya, bisa Bu Emil. Pesan yang penting itu untuk ibu-ibu. Iya. Bahwa DDTK itu penting untuk bayi, untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi yang bisa lakukan di posyandu. Bukan hanya DDTK, imunisasi juga penting. Sekarang lagi marak imunisasi. Karena sekarang banyak kalau ibu-ibu atau tidak mau anaknya diimunisasi. Padahal itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kalau anak tidak diimunisasi, kalau dia sakit-sakit kan terganggu juga tumbuh kembang anaknya. Jadi yang paling penting ibu datang ke posyandu atau puskesmas jika ada keluhan anak, ada gangguan dari anak tidak sesuai dengan usia perkembangannya atau tumbuhnya, tidak naik-naik berat badannya. Langsung dikonsulkan ke tenaga kesehatan, ke puskesmas atau posyandu. Jangan ditunggu sampai parah. Baru dibawa. Penting itu yang paling penting. Nanti orang tua harus memantau pertumbuhan kembang anak. Jangan anak dibiarkan tumbuh kembang sendiri. Harus dipantau. Kalau kita pantau kita tahu apa terjadi masalah sama anak. Terus ke posyandu, itu yang paling penting tiap bulan bisa ibu tanyakan kapan dia posyandu di daerah masing-masing. Soalnya puskesmas sudah menjadwalkan posyandu dimanapun, di puskesmas manapun sudah ada posyandu. Tidak ada yang tidak ada posyandu. Jadi orang tua aja lagi kemana, di mana posyandunya. Lebih inisiatif. Inisiatif untuk bertanya di mana posyandu di wilayah kerjanya. Di tempatnya tinggal gitu. Kebetulan juga di kemarin hari Selasa. Hari ini ya, Selasa. Ya, kami juga Selasa gitu. Gitu. Di posyandu. Oke, itu dari pesan dari Ibu Emil ya, betapa pentingnya juga untuk tetap terus konsisten ke posyandu, memantau perkembangan anak dan juga pertumbuhan anak ya Ibu, dan juga besar peran orang tua dalam memperhatikan pokoknya terkait tumbuh dan kembang anak tadi ya. Mungkin dari Ibu Emil sebagai konselor ASI Bu untuk Ibu Has ya. Aduh, mohon maaf Bu. Ibu Has yang juga mungkin tuh para ibu menyusui dan ibu hamil. Saya mengajak pada ibu hamil dan ibu menyusui untuk yakin bahwa setiap ibu bisa memberikan kemampuan untuk memberikan ASI. Jadi jangan mudah menyerah. Ketika menghadapi tantangan karena sebagai besar masalah menyusui dapat diatasi dengan konsul kepada konselor. Jadi kalau ada permasalahan bisa konsultasi sama konselornya. Juga dukungan dari suami dan keluarga penting. Jadi saya mengimbau pada keluarga suami dan keluarga penting dukungan untuk ibunya untuk pemberian ASI ini. Jadi mari bersama-sama memberikan ASI inklusif selama 6 bulan, melanjutkan hingga nanti 2 tahun memberikan ASI dan juga akan merupakan tumbuh kembang dan anak cerdas dan berkualitas. Mari kita langsungkan dengan pemberian ASI inklusif. Semangat Ibu. Yes. Oke, itu dia semangat dari Ibu Hasmaini ya, konselor ASI, dan bagaimana pentingnya pemberian ASI eksklusif apalagi di 6 bulan pertama bayi tentunya. Dan juga bagaimana ternyata banyak teknik serta juga hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyusui ya untuk seorang ibu dan juga anaknya. Nah, Responers, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa tumbuh kembang anak yang optimal dimulai sejak hari pertama
pertama kehidupannya. Pemberian ASI bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi, tapi juga memperkuat daya tahan tubuh, mendukung perkembangan otak, serta membangun ikatan emosional antara ibu dan anak. Sementara itu, deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Dengan pemeriksaan secara rutin, setiap penyimpangan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya pun dapat dilakukan sedini mungkin. Jangan menunggu sampai muncul masalah yang lebih serius ya. Manfaatkan layanan kesehatan di puskesmas, ikuti kegiatan posyandu, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki pertanyaan seputar ASI ataupun tumbuh kembang anak. Karena anak yang sehat, tumbuh optimal, dan mendapat perhatian sejak dini adalah investasi terbaik bagi masa depan keluarga dan bangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Emilda dan juga kepada Ibu Hasmaini ya Bu, yang sebagai narasumber kita di pagi hari ini, narasumber yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita tentunya. Dan saya Marin juga pamit undur diri di program Sketsa Keluarga Indonesia pada hari ini. Tetap jaga kesehatan keluarga dan sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya bersama Respon Radio di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.